Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramasanuri, kelas 5B dengan NIM 12340406061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan ekonomi umat, sebuah konsep untuk mensejahterakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Konsep dasar pengembangan ekonomi umat berlandaskan kepada 3 nilai. Yang pertama tauhid, yang kedua maqasidus syariah, dan yang ketiga adalah etika Islam. Tujuan dan urgensi dari adanya pengembangan ekonomi umat. Kita berkaca dari asal-usul mengapa istilah pengembangan ekonomi umat ini muncul. Pengembangan ekonomi umat muncul karena adanya ruang kekosongan yang dihasilkan dari metode trickle down effect dari sistem ekonomi modern. Metode tersebut berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di lapisan atas akan menetes ke lapisan yang bawah. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, malah menyebabkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Maka lahirlah konsep pengembangan ekonomi umat sebagai respon terhadap permasalahan tersebut. Telah disinggung sebelumnya bahwa pengembangan ekonomi umat ini berintegrasi dengan nilai utama, yang pertama tauhid, yang kedua maqasidus syariah, yang ketiga adalah nilai etika Islam. Ketiga nilai tersebut adalah landasan filosofis bagi pengembangan ekonomi umat. Yang pertama, nilai tauhid. Nilai ini menekankan bahwa setiap kepemilikan di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya bertugas sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk mengelola dengan baik. Yang kedua adalah maqasidus syariah. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus berlandaskan kepada kemaslahatan masyarakat. Dan selanjutnya ada etika Islam. Menurut PEU, pelaku ekonomi harus bisa menjaga keseimbangan, harus bisa adil, dan harus menghindari pemupukan kekayaan hanya pada satu kelompok. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori pemberdayaan yang ada dalam pengembangan ekonomi umat. Yang pertama ada teori community development oleh Jim Ivey. Teori ini menekankan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Selanjutnya ada teori actors. Teori ini berfokus kepada kolaborasi antara aktor sosial untuk menciptakan perubahan dan penguatan kapasitas bersama. Yang selanjutnya ada teori ekologi. Teori ini menjelaskan pentingnya keterhubungan antara individu dengan lingkungannya dalam sistem sosial yang saling mempengaruhi. Yang selanjutnya ada teori tamkin. Teori ini berasal dari konsep Islam tentang penguatan umat melalui penguasaan ilmu, ekonomi, dan akhlak. Yang selanjutnya ada teori asobiyah. Teori ini mengajarkan bahwa penguatan umat itu bermula dari kesadaran individu, keluarga, lalu masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya adalah teori distribusi dalam pengembangan ekonomi umat. Itu tercantum dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Maksudnya, Al-Quran telah menegaskan bahwa perputaran kekayaan itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dengan adanya zakat, infak, sedekah, larangan riba, goror, korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu perputaran keuangan yang ada, sehingga tidak ada pemupukan kekayaan kepada kelompok tertentu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai peran lembaga keuangan syariah dan filantropi dalam pengembangan ekonomi umat. Lembaga keuangan syariah dan filantropi memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi umat. Entah itu sebagai lembaga intermediasi keuangan atau sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berbasis nilai-nilai keislaman. Namun pada praktiknya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada level teoritis, struktural, maupun implementatif. Yang terakhir, kita akan membahas tentang peran komunitas dan digitalisasi dalam pengembangan ekonomi umat. Komunitas berfungsi sebagai fungsi sosial untuk menciptakan solidaritas, sedangkan digitalisasi berfungsi untuk memperluas akses ekonomi. Integrasi keduanya sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.